masalah pergerakan, saya tadi menyaksikan atau menyimak film The Endgame ini. Saya serasa dibawa ke perjuangan dulu saya bersama rekan-rekan di KMRT, tentu dengan satu permasalahan yang sama, yaitu tentang pelemahan KPK. Nah, pada kesempatan ini film The Endgame ini bagus sekali karena kita digiring atau kita dibawa ke perjuangan KPK bertahan dari dulu sampai sekarang, dan kita juga bisa diperlihatkan bahwa upaya-upaya pelemahan mereka terhadap KPK dari dulu sampai sekarang juga. Nah, bagi rekan-rekan yang menonton film ini, saya harap tergugah bahwa serangan ke KPK itu sudah ke dalam, atau serangan KPK itu muncul dari dalam sekarang. Nah, maka pada hari ini juga saya meminta pada rekan-rekan untuk lebih banyak menyimak, dan artinya kita mau ngapain gitu loh. Setelah nonton film ini kita harus ngapain terhadap gerakan anti korupsi di kita. Nah, KPK itu adalah simbol kekuatan negara dalam gerakan anti korupsi. Kalau misalkan KPK sendiri sudah dilemahkan, maka ke bawahnya pun kita akan sedikit melemah. Maka untuk memperkuat KPK, mari bersama-sama mendukung yang terbaik untuk KPK dalam hal penanganan gerakan anti korupsi. Dan untuk penyelenggara nonton bareng ini, untuk KMRT, saya aplaus, saya apresiasi sekali, karena dengan acara seperti inilah permasalahan yang di atas itu bisa sampai ke daerah. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang saya udah beberapa jam diberi kesempatan untuk menyaksikan film dokumenter begitu ya, The Endgame, yang disutradari oleh Kang Dandi Laksono, yang memang beliau itu sangat fokus sekali terhadap pergerakan-pergerakan, dan menurut saya beliau ini adalah salah satu sutradara kemudian jurnalis yang begitu mengesankan buat diri pribadi saya. Ketika saya melihat film dokumenter ini, membuat saya terenyuh kembali atau terbangkitkan kembali terhadap masa dahulu. Ketika waktu itu 2008, saya kan kuliah tingkat 2. Saya memang kebetulan aktif di salah satu organisasi di anti korupsi di daerah Tasikmalaya, yang waktu itu memang saya ikut-ikutan, misalnya menyuarakan cicak versus buaya waktu itu. Nah, dan di sini juga dikupas tentang hal itu. Hal yang paling mengesankan ketika saya selesai menyaksikan The Endgame ini, ada beberapa informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat. Ternyata bahwa menjadi anggota KPK ini tidaklah mudah begitu. Jadi memang ketika kita ingin menyuarakan kebenaran, dan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh mereka begitu. Dan ini bisa diketahui oleh masyarakat umum bahwa ada anggota KPK sebanyak 75 orang yang mendapatkan, menurut saya sebuah kriminalisasi atau diskriminasi begitu ya, bahwa untuk menghentikan ini adalah salah satu intervensi. Kalau dulu kan KPK ini adalah organisasi yang begitu ditakuti, organisasi yang begitu banyak taring, tapi pada saat ini banyak intervensi dari dalam negeri bahkan luar negeri untuk menghancurkan KPK. Nah, dalam The Endgame ini bisa, menurut saya, kalau misalnya The Endgame ini disebarluaskan gitu ya, bisa mengedukasi masyarakat atau bahkan membangkitkan kembali semangat yang untuk menyuarakan anti korupsi atau kebenaran di negeri ini. Saya pernah mendengar ya kata mantan penasehat KPK waktu itu, Abdullah Heha Mahua begitu ya, bahwa anggota KPK ini adalah kalau di lingkungan, menurut kesaksian beliau, di lingkungan mereka itu yang beragama Islam itu menjadi Islam banget, yang Buddha banget, yang Kristiani banget, karena lingkungan ini membentuk mereka untuk tidak takut akan kematian begitu, karena tantangan KPK ini tidak hanya sekarang gitu ya. Jadi tantangan ya, maksudnya ancaman kematian dan ancaman
segala apapun itu tidak hanya sekarang, tapi dari mulai KPK berdiri itu sudah ada, sehingga orang yang beragama itu akan beragama banget. Jadi betul sekali bahwa tadi ada kesaksian. Kalau misalnya KPK ini condong ke dalam satu agama, gak mungkin nanti ada agama yang lain. Kemudian ada pengetahuan dari The Endgame ini, ternyata yang menjadi anggota KPK ini tidak hanya dari latar belakang sekolah hukum gitu, yang disiplin ilmunya hukum, penyidik tidak dari hukum, sekolah hukum enggak, tapi mereka ada latar belakang dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Dan saya baru tahu nih gitu, mungkin masyarakat juga ada yang seperti saya yang baru tahu ternyata bahwa KPK ini ada Indonesia memanggil 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Saya baru tahu bahwa ternyata ketika ingin menjadi anggota KPK ini sungguh terbuka gitu di bawah seleksi. Pesan untuk anak-anak muda hari ini, menurut saya peliharalah untuk selalu menegakkan kebenaran gitu. Kalau misalnya kita tidak punya advokasi khusus untuk menyuarakan, misalnya tidak ada advokasi kasus korupsi yang bisa kita advokasi, tapi setidaknya kita memelihara semangat untuk menyuarakan kebenaran anti korupsi, sehingga ketika ada kasus korupsi atau kasus-kasus di negeri ini yang menurut saya harus diadvokasi, kita akan selalu siap begitu. Ya, gitu. Semangat.